SD sampai SMA bayarannya sama. Tahu Bu bayarannya berapa? 400 ribuan per bulan SPP udah ama makan. Cari dah pesantren maneh SPP makan udah semua-muanya 400 ribuan per bulan. Di tempat lain ada memang yang mungkin 500 ribuan. Dan tes pendaftaran ini saya ambil di Darul Mansur ID ya. Jadi ini resmi, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Formulir dan tes penempatan daku misalnya di sini 100.000, uang masuk 4.900.000, SPP selama dan makan 499, jadi 500.000 gitu ya. Dia bilang ya 400 ribuan, tapi ya ini 500.000 sama aja gitu. Bedanya apa dengan yang lain gitu, misalnya kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita masih ngebahas tentang ya seputar kemungkinan besarnya ya Wirda Mansur itu yang bakal mengelola warung steak. Nah teman-teman, seperti yang kita ungkapkan kemarin, itu kan ya anggaplah kabar burung, tapi kemungkinannya itu bisa saja terjadi. Nah belakangan ini juga kita kan sering lihat Wirda Mansur itu kayak ya semacam memimpin gitu ya pesantren atau apa ya, pokoknya itulah Darul Mansur gitu ya. Dan itu dia memperkenalkan dengan yang ada di Ketapang, yang Darul Mansur baru itu, kemungkinan dia yang akan pegang di Ketapang. Nah teman-teman, ini cuma pembahasan sedikit ya, bagaimana orang-orang ini membuka sebuah obrolan yang seringkali dia ucapkan sendiri, tapi pada akhirnya bantahan itu muncul dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Kalau ada orang bilang, Wirda mah pinternya nurunin dari bapaknya. Enggak ya, dari mama. Ini ngomong enggak karena papa lagi nggak ada kebetulan. Tapi beneran, mama itu Masya Allah hebat banget. Banyak yang belum tahu kalau Bunda Maimunah ini adalah seorang desainer. Sebelum akhirnya memutuskan buat betul-betul khidmat dengan keluarga, nggak lagi ngurusin bisnis, tapi ngurusin anak, ngurusin suami. Tapi mama Bunda Mae itu dulunya seorang desainer dan pakaiannya mahal-mahal. Wah, paling murah 500.000. Nggak kelihatan kan Bunda Mae kayaknya sederhana gitu. Tapi pakaian-pakaian yang beliau gambar, beliau jahit itu jutaan. Sering ikut pameran, bahkan punya 2 cabang butik. Masya Allah. Kalau nggak salah 3 ya Maya? 3 ya, tuh kan bener 3. Masya Allah, tepuk tangan buat Bunda Mae. Saking sibuknya, dulu pernah dikomplain sama Ayah Yusuf. Lebih banyak waktu ngurusin bisnis. Akhirnya setelah lahir kakak Aisyah, Bunda Mae memutuskan untuk betul-betul full dedicated menjadi home mom. Benar-benar ada di rumah. Tapi dulunya beliau nih Masya Allah seorang pengusaha, desainer, mengelola karyawan, bisa ikut pameran-pameran, subhanallah. Jadi kalau bisa dibilang kayaknya saya nurunin mamah dari sisi entrepreneurnya. Nah kalau dari ceramah-ceramahnya, nyerocosnya, nurunin bapak dah tuh gitu. Masya Allah, alhamdulillah di ulang tahun rumah tahfiz yang kedua ini Allah hadiahkan juga lahirnya pesantren Darul Mansur. Ini ibu-ibu pasti udah pada tahu kan? Udahlah, orang jadi satu tempatnya ya. Darul Mansur ini saya harap bisa menjadi solusi. Karena zaman sekarang Bu, biaya pendidikan mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Belum lagi yang anaknya banyak. Saya suka omongin nama wali santri, Bu, anak ada berapa? Ada 4. 4-4-nya di mana? Beda-beda sekolahnya. Bu, apa nggak kebelenger itu? Belum ongkos buat jenguk anak, bener nggak? Belum SPP-nya tiap pesantren beda-beda, bener nggak? Udah di Darul Mansur aja, dari SD sampai SMA bayarannya sama.
Tahu Bu bayarannya berapa? 400 ribuan per bulan SPP udah ama makan. Cari dah pesantren maneh. Pesantren maneh SPP makan udah semua-muanya 400 ribuan per bulan. Di tempat lain ada memang yang mungkin 500 ribuan tapi cek makannya berapa kali? 2 kali sehari. Lah kita 3 kali sehari. Kadang lauknya ada 3 macem. Masya Allah, itu Bunda Mei yang suka boncos gitu. Masya Allah. Tapi memang Darul Mansur ini hadir atas inisiasi dari Ayah Yusuf karena pengen bikin kesempatan orang tua nyantrenin anak tanpa kebebanan biaya. Masya Allah. Jadi nggak ada lagi orang tua yang khawatir nggak bisa nyantrenin anak. Insya Allah semuanya bisa. Khusus buat pesantren, khusus untuk Rumah Tahfiz Al Mansur, saya punya diskon. Ini bukan sambutan, iklan. Saya punya diskon buat ibu-ibu yang mau nyantrenin anaknya. Tadi kita udah lihat kualitas rumah tahfiz aja seperti itu. Bagaimana kalau di pesantrenin, Bu? Ibarat kata ini udah 50% mateng, di pesantren bisa 1000% matengnya. Apalagi di Darul Mansur diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris, ngapal Quran dengan arti, public speaking, dan banyak-banyak lagi macamnya. Masya Allah. Nah itu udah ya, Ustadz Doni buat ibu-ibu nih, Rumah Tahfiz Al Mansur diskon 600 ribu, nggak apa-apa deh. Kita insya Allah sedekah aja. Nah kalau datang sama adenya juga dapat diskon 400 ribu. Udah tuh ya, bungkus, langsung daftarin. Tapi harus lunas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mohon doanya juga buat Darul Mansur, buat Rumah Tahfiz Al Mansur. Mudah-mudahan semakin berkembang pesat, bisa ada di berbagai kota supaya banyak kesempatan orang-orang tua nyantrenin anaknya. Nanti kalau mau main-main Bu, silakan masuk atau datang langsung ke marketing gallery. Udah tahu belum marketing galerinya di mana? Yang gedung putih, yang lobinya cakep bener kayak lobi hotel. Nah, iya. Pokoknya kalau di tangan saya sulap jadi cakep. Kitanya aja cakep, masa pesantrennya kagak? Deh. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, kalau kita lihat si Wilda ini, dia kan kayak ya mungkin nurun dari bapaknya ya. Ceritanya kayak apa ya? Ya nggak bisa lepas dari peran bapaknya, walaupun dia ngomongin peran ibunya masalah entrepreneur gitu. Jadi kayak seolah-olah dia nurun ke ibunya masalah entrepreneur, padahal kalau misalkan yang kita lihat support dari Yusuf Mansur itu tentang bagaimana dia bisnis itu ya dari Yusuf Mansur, walaupun Wilda Mansur nggak mengakui. Mungkin kayak gini teman-teman, kalau dia mengakui dia itu kayak semacam mengikuti bapaknya, mungkin akan orang bilang wah kelakuannya kayak bapaknya nih, nggak akan jauh. Tapi kalau dia mengikuti ibunya kan mungkin resikonya lebih minimal gitu ya, jadi dia nggak akan disangkut pautkan dengan bapaknya, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Nah kenapa saya katakan ya Wilda Mansur ya sama kayak bapaknya gitu, kayak Yusuf Mansur gitu ya. Nah kalau kita lihat contoh misalkan ya, Yusuf Mansur sering berbohong, Wilda Mansur ya kalian tahu sendiri lah bagaimana ya. Sekarang dia bilang nurun dari ibunya, padahal kalau kita lihat nih dari Paitren, dia ikut ke Paitren itu dari siapa sih? Dari Yusuf Mansur kan, ikut gabung ke Paitren. Terus dia itu terlibat dalam koin kripto itu ya. Itu kan jelas yang support Yusuf Mansur itu sendiri gitu ya. Terus kemudian Darul Mansur, namanya juga Darul Mansur, pasti ya keluarga Mansurnya gitu yang diutamakan. Jadi dia lebih ke Yusuf Mansurnya, makanya di belakang video-video belakangnya kan ya ini dari bapaknya gitu ya. Jadi makanya kok kayak gitu ya, aneh gitu ya, orang kok bisa kayak gitu. Sekarang dia disuruh menjadi pentolan di Darul Mansur. Kemarin kita bahas tentang warung sip ya, kemungkinan sahamnya akan dialihkan ke Wilda Mansur, dan Wilda Mansur akan dibikin clear gitu ya. Sehingga dibikin clear artinya dalam konteks mungkin kayak gini, bahasa sederhana kayak gini teman-teman.
ini uang misalkan ya, ini ada sebuah konspirasi gitu ya, ini nggak ngomongin Yusuf Mansur, ini misalkan ada uang ini hasil kegiatan yang tidak baik misalkan, atau kegiatan gelap gitu ya, dalam tanda kutip, kalau dalam kejahatan kan gitu, kegiatan gelap, terus kemudian dimasukkan ke lingkaran bisnis. Nah, lingkaran bisnis ini bagaimana caranya biar lingkaran bisnis ini menjadi bersih? Bikinlah yayasan, dan uang itu dimasukkan ke yayasan, dan akhirnya uang itu menjadi aset, teman-teman, menjadi aset dan dikuasai. Itulah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh ya para penjahat besar gitu ya, teman-teman. Itu contoh sederhananya. Sekarang disuruh menjadi pentolan kan, dari sini kita bisa lihat dia bilang ya cuma bayar segitu gitu ya, tapi kalau kita lihat teman-teman, atau kita lihat di sini ya, biaya masuk Darul Mansur itu ya nggak segitu gitu ya, nggak 400 per bulan, kita juga nggak tahu itu. Contoh di sini teman-teman, formulir dan tes pendaftaran ini saya ambil di Darul Mansur ID ya, jadi ini resmi, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Formulir dan tes penempatan daku misalnya serat, di sini 100.000, uang masuk 4.900.000, SPP asrama dan makan 499, jadi 500.000 gitu ya. Dia bilang ya 400 ribuan, tapi ya ini 500.000 sama aja gitu. Bedanya apa dengan yang lain gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus apakah ini akan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Apakah ini cuma di tahun pertama, di tahun keduanya berbeda, atau di 6 bulan pertama, di 6 bulan keduanya berbeda? Kan kita nggak pernah tahu, di sini nggak pernah tercatat ya. Di sini cuma ya kayak itulah, pokoknya intinya tentang semacam kurikulum gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, kita lihat sebuah berita dulu kan, Yusuf Mansur mengklarifikasi kalau Wida Mansur, nggak ada yang pernah bilang Wida Mansur lulusan Oxford gitu, padahal Yusuf Mansur sendiri kan bilang kemana-mana dia di sekolah di Oxford, bahkan ya kayak gitulah dan lain-lain itu. Nah, ini kayak semacam berita yang sebenarnya cukup nggak heran sih sebenarnya, karena di sini kalau kita lihat di Sorona ID ini, ngakunya kuliah di Oxford, riwayat pendidikan Wida Mansur terbongkar kalau ikut paket B dan paket C. Nah, teman-teman harus mengetahui ya, kenapa orang-orang ini misalkan orang-orang yang membanggakan dirinya atau menginvest orang lain kayak gitu, seringkali berbeda di belakangnya, nggak sesuai dengan apa yang di depan. Ya karena itu yang dimaksud pencitraan ya teman-teman. Kalau teman-teman pikir si Wida Mansur ini hebat kayak gitu, kata di sini ya teman-teman, Wida Mansur itu keluar negeri cuma jalan-jalan gitu ya. Cuma jalan-jalan, jadi ya ibarat kayak gitu ya. Kalau misalkan dia ikut di Oxford itu ya cuma semacam kayak kursus kayak gitulah di sini ya. Di sini kan ini, kalau kita lihat video sebelumnya, di sini ada berita. Dalam unggahan tersebut, Wida diketahui mengaku lulusan S1 jurusan Business Enterprise dan dari UOB atau University of Birmingham, dan belum masuk ke jenjang pendidikan S2. Jadi kayak gitulah. Padahal lulusannya itu SMP-nya paket C, paket B dan paket C, di sini SMA-nya. Dan sampai sekarang saya nggak tahu dia lulus atau enggak, karena dia kembali ke Darul Quran gitu ya. Jadi kuliahnya di Darul Quran, faktanya gitu teman-teman. Kan kalau kita melihat seorang yang calon pendidik gitu ya, calon pendidik atau calon yang menginvoice dia itu orang yang nggak jujur, terus nanti orang-orang yang di invoice-nya ini atau orang yang terdirinya ini bagaimana gitu ya teman-teman. Intinya adalah apapun yang dilakukan keluarga ini, intinya adalah soal cuan gitu sebenarnya, karena mereka sudah sangat takut sekali miskin gitu, sesuai dengan omongan Yusuf Mansur gitu ya, dia itu dendam kemiskinan gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tahu, kita bisa memahami kenapa kalau munculnya berita Wida Mansur itu bakal memegang kendali atas
Darul Mansur atau misalkan memegang memberikan Yusuf Mansur memberikan sahamnya kepada Wildan Mansur, itu menurut saya berita itu ya sangat mungkin terjadi gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat nanti ya teman-teman, kita lihat tunggu nanti saya akan umumkan mungkin di tanggal 18 atau tanggal 19 bagaimana putusan batubara ini, apakah diputus Pak Jani diputus menang atau diputus kalah, kita nggak tahu. Yang jelas kalau ada putusan yang ditunda dan tundanya cukup lama ya teman-teman, dari 4 sampai tanggal 18 ini cukup lama sekali, itu agak-agak dalam tanda kutip ya mencurigakan teman-teman. Ya tapi kita nggak tahu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.